Dan menurut cerita disinilah dulu pementasan dari tari rejang yang berhubungan dengan cerita raksasa yang dulu hidup di desa Mekuri zaman dahulu, di desa Blimbing ini. Hari ini saya bersama dengan Pak Berbetulnya. Saya ingin mendengar cerita beliau sedikit tentang sejarah raksasa tersebut. Terima kasih. Jadi sesuai dengan cerita turun-temurun yang ada di desa kami, desa Blimbing, di mana awalnya adalah disebutkan bahwa desa Blimbing itu bernama desa Mekuri. Desa Mekuri. Ya, jadi pada zaman dahulu kala diceritakan oleh ketua kami bahwasanya di desa Mekuri ini, khususnya di Pura Luhur Mekuri ini, ada prosesi upacara yatnya kaitannya dengan dewa yatnya, di mana ada prosesi tari rejang. Tari rejang ya, yang mengelilingi daripada areal Pura Luhur Mekuri ini. Keliling. Ya, keliling Niki. Nah, kemudian diceritakan pula bahwasannya pada zaman dahulu itu juga hidup sepasang raksasa. Ya, yang lokasinya diperkirakan pada saat ini di seputaran daerah Sungge. Daerah Sungge. Ya, jadi di kira-kira di timur, sisi sisi timur daripada areal Pura Luhur Mekuri ini. Nah, kemudian pada saat prosesi tarian rejang tersebut, jadi penari yang paling belakang itu jadi menghilang, ya, menghilang. Jadi setelah sekian kali kejadian tersebut, maka beberapa kali kejadian kan? Ya, beberapa kali kejadian, akhirnya timbul inisiatif daripada tetua, artinya tetua masyarakat, kemudian mencari jalan, ya, bagaimana menemukan penculik daripada warga penari rejang tersebut, ya. Dan akhirnya ada sebuah inisiatif untuk memberikan ciri, ya, memberikan ciri khusus dengan menggunakan benang pada penari yang paling belakang. Benang tridatu, ya, enggak, benang tridatu, ya, yang ada gulungannya itu, yang ada sirian, ya, semacam sirian itu, ya, sehingga itu dipasang pada penari belakang, yang paling belakang. Nah, kemudian ketika prosesi itu berjalan, jadi penari yang paling belakang itu memang betul raib, ya, hilang. Nah, jadi berbunyilah benang yang sirikannya sirian itu, ya. Kemudian setelah ditelusuri, akhirnya mengarah ke arah timur daripada wilayah Purwodadi, ya, dan ujung-ujungnya ditemukanlah gua yang berada di daerah Sungge namanya itu, ya, arah timur daripada Pura Luhur niki. Nah, kemudian pada saat ditemukan itu, persis pada saat kejadian itu, ditemukanlah di sana di gua itu raksasa yang laki-laki. Nah, di dalam guanya. Nah, itu sehingga istilahnya ada semacam apa namanya, tanya jawab ataukah gimana gitu, percakapan ya, bahwasannya raksasa laki itu mengakui bukan beliau atau bukan dianya yang selaku pelaku penculikan. Ya. Nah, jadi bukan yang laki, malahan raksasa yang perempuan. Nah, akhirnya ketika tidak mengaku, marahlah warga desa. Ya, marah warga desa, dan akhirnya berujung pada pembunuhan daripada raksasa tersebut. Raksasa yang laki? Iya, laki. Ya. Nah, kemudian raksasa yang perempuan ini ceritanya ketika mengetahui ada warga datang dan istilahnya menegur, begitulah kayak bahasa Balinya, ya. Istilahnya dia sudah duluan kabur. Nah, kabur berarti? Kabur, ya, kabur. Jadi ujung-ujungnya ceritanya terbunuhlah raksasa laki ini. Nah, kemudian karena dia merasa tidak bersalah, tidak melakukan tindakan itu, akhirnya mengutuk warga desa, termasuk desa Mekuri niki, bahwasanya kalau nanti terbukti bukan dia sebagai pelakunya, berarti desa Mekuri ini akan hancur. Kalau dia berarti aman. Nah, begitu ceritanya. Dan akhirnya ujung-ujungnya memang betul pelakunya bahwa bukan raksasa yang laki. Nah, akhirnya terjadilah musibah di desa Mekuri, seperti penuturan. Terus yang raksasa perempuan ini dia sembunyi di kentungan, itu sembunyi. Iya, begini ceritanya. Yang raksasa perempuan ini menurut cerita akhirnya
lewat kekuatan spiritualnya begitu mungkin ya, akhirnya dia kabur lewat terowongan, muncullah di desa Angkah. Di Angkah. Ya, kalau sekarang itu daerah Lumbung itu. Ya, pas persis pada saat kejadian itu, artinya warga di desa Angkah itu sedang menumbuk padi. Menumbuk padi, artinya begitu persis menumbuk padi itu seolah-olah tanah itu ada yang bangkit begitu dari dalam tanah. Akhirnya ditumbuklah raksasa perempuan itu. Mati juga di sana. Jadi satu matinya di sini, lagi satu di desa Angkah. Jadi gua raksasa ini berarti berhubungannya dengan ada kaitannya dengan gua raksasa yang di Angkah. Artinya raksasa perempuannya Niki. Akhirnya di sanalah mati raksasa perempuan ini, sehingga tulang belulangnya itu yang berserakan itu. Nah, itulah mungkin dikaitkan cikal bakalnya desa Angkah. Meserangkahan, menjerangkahan tulangnya. Ya, seperti itu cerita. Terus tadi ininya Pak Berbekal, yang laki-laki ini mastunya seperti apa kan? Mastunya bahwa ketika dianya kan sudah mengaku tidak melaksanakan atau tidak melakukan penculikan. Jadi yang melakukan adalah raksasa yang perempuan. Jadi memastunya itu nanti karena dia tidak bersalah, saya kutuk desa Mekuri akan hancur oleh hujan api. Begitu ceritanya. Dan memang terbukti akhirnya musnahlah desa Mekuri ini, termasuk komunitasnya begitu. Baru sesudah nikah, baru ada pendatang. Jadi ceritakan yang pertama sekali itulah Pasak Wonogiri yang kemudian datang ke sini. Beliau leluhur itu menetap di sini, dan kemudian memang ditemukan sisa-sisa puing-puing, dan kemudian semenjak itulah dinamakan desa kami ini adalah Desa Belimbing. Sebelumnya dinamakan Mekuri. Desa Mekuri. Desa Mekuri. Nah, dinamakan Belimbing ini skandinavi kan dan Pak Berbekal, apakah karena bentuk permukaan menjuring-juringan nih kok bisakah seperti ini kok? Memang secara geografis memang wilayah desa kami persis bentuknya seperti sekali buah belimbing. Karena di sebelah timur itu ada sungai Made. Kemudian di sini banyak juga sungai, ada sungai Yehnyom, kemudian ada Otan, Sapuan gitu, dan yang batas baratnya adalah sungai Baliang. Berbatasan kita dengan desa Jelije. Dan secara geografis juga kami sebut jalur ini adalah merupakan kaki bukit. Kaki bukit Batu Karu, Gunung Batu Karu ini. Artinya yang namanya Munduk Lantang itu udah tembus dia sampai ke laut, ke pantai Soke. Tidak ada sungai yang memotong gitu. Berarti juringannya sampai ke Soko, ke pantai Soke dia. Sehingga di seputaran wilayah kami ini juga disebut namanya ada Munduk Lantang begitu. Bukti otentik untuk sejarah desa Mekorinya, kerajaan zaman dulu yang dibilang Mekori mungkin jadi kerajaan Koripan yang dulu. Apakah ada buktinya Pak Berbekal? Secara bukti tertulis itu belum kami temukan. Tetapi dari peninggalan-peninggalan sejarah seperti apa yang sudah pernah kita singgahi, pernah kita jajahi, bahwa ditemukan ada benteng, bekas benteng, fondasi benteng. Dan kemudian ada juga penemuan benda-benda bersejarah itu seperti gerabah, ada lesung batu, ada uang kepeng, ada keris, ada alat perang atau senjata itu, ada tombak yang ditemukan, mata tombak. Jadi diperkirakan bahwasanya di seputaran mungkin kantor desa yang sekarang itu di sana adalah pusat pemerintahannya, dan kemudian pusat pemukimannya itu di arah barat yang ada di Banjaramu, kemudian ada yang di Tanah Putih, di Swale, di Gedong begitu. Itu nama areal kan? Nama areal itu. Jadi kalau sekarang itu sudah menjadi Banjar Dinas Benipi ataukah Banjar Dinas Blimbing Anyar. Sudah panjang lebar Bapak Berbekal menceritakan tentang asal mula dari cerita tentang adanya
raksasa, sepasang raksasa di sini yang dibunuh sama masyarakat karena raksasa perempuannya membunuh penari rejang. Itu terjadi berapa kali. Sekarang kita menuju tempat yang diperkirakan sebagai goanya. Jadi berada di Sunggel. Jadi ada satu daerah di sisi timur dari pura. Ternyata disinilah yang dipercaya dari masyarakat Desa Blimbing bahwa gua raksasa, tempat sepasang raksasa yang zaman dahulu memangsa penari rejang itu bersembunyi di sini. Cuma sayang di sini guanya agak runtuh, ketutup, jadi lubangnya tidak besar. Jadi saya udah cek, seperti inilah arealnya. Ternyata menurut Pak Sumawo, ternyata area lubang ini zaman dahulu ternyata dalam sekali. Mungkin sampai 5 apa 6 meter, Pak? 15 meter ke bawah jauh. Jadi di bawah itulah ternyata gua raksasa yang asli. Yang asli di bawah. Karena 15 meter. Sekitar tahun 62 63 areal ini ditimbun sama Bapak niki nih. Ditimbun, kayu juga banyak jatuh ke sini, jadi ketimbun, lubangnya ketimbun. Jadi yang masih longsor ke bawah kira-kira di sini. Kalau memang mau mencari yang aslinya, ini harus dikupas lagi, dibongkar lagi. Tapi dengan adanya cerita pun ini bisa dikembangkan menjadi salah satu potensi wisata di Desa Blimbing ini. Di samping Desa Blimbing mempunyai wisata pemandangan alam, ada air terjun, ada wisata budaya karena ada peninggalan zaman dahulu sebuah kerajaan, dan wisata goa raksasa di sini. Semoga bisa dikembangkan menjadi objek wisata. Saya bersama dengan Pak Sumawo, pemilik areal, pemilik tanah di mana posisi gua raksasanya berada. Di bawah nih kan wenta Bau ke samping. Ke samping. Oh, nggih. Jadi menurut bapaknya ternyata di sini dalam sekali. Tadi saya bilang 15 meter itu sebenarnya kurang, bisa jadi lebih dalam, sekitar 30-an sampai 40 meter. Datar, di bawahnya baru ada lubangnya ke samping. Dari sini juga kita bisa melihat bekas lingkaran dari sumuran dulu gua raksasanya di sisi bawahnya, sekitar 5 kali 5 meter. Luar biasa. Sekian liputan saya tentang cerita sepasang raksasa di Desa Blimbing. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar channel ini lebih bisa memberikan informasi yang unik dan menarik seputar Tabanan dan Bali. Sekian dan terima kasih.